Ya, kita sebagai bangsa yang beradab, yang punya, yang tahu diri, untuk mengucapkan terima kasih kepada para mereka yang telah berjuang di garda terdepan selama COVID kemarin. Teman-teman sekalian, Jakarta Melayu Festival yang sekarang ini adalah yang ke-10 kalinya. Kita mulai dari tahun 2012 dan selama 2 tahun kemarin kita vakum akibat pandemi COVID. Jadi kita baru mulai lagi di tahun 2022 setelah 2020 dan 2021 tidak diadakan sama sekali. Jadi ini yang ke-10 kalinya. Kenapa acaranya kita selalu membuatnya di bulan Agustus, dan yang kali ini sama di 2019 di tanggal 17 Agustus. Jadi kita menggunakan energi peringatan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengangkat kembali budaya Melayu. Jadi kita sambil memperingati kemerdekaan Indonesia, sambil kita menggerakkan sebuah budaya, ekspresi berkesenian dari nuansa Melayu. Bersyukur banget gitu setelah 2 tahun JMF tidak terselenggara. Di tahun ini JMF dapat terselenggara kembali dalam konsep reuni ya. Jadi bisa kumpul lagi nih, silaturahmi lagi sama semuanya. Dan terima kasih banyak buat Bang Ges yang masih melibatkan saya untuk JMF mendatang yang akan diselenggarakan tanggal 17 Agustus 2022. Saya kapanpun dibutuhkan akan selalu support untuk Melayu yang Indonesia banget buat saya. Buat saya Melayu ini keren banget gitu, karena ini satu genre musik, bukan hanya genre musik sih, ini sangat Indonesia sekali. Jadi yang syarat dengan kesantunan, syarat dengan keindahan, membedakan dari jenis musik yang lainnya. Jadi mohon supportnya untuk kita semuanya, untuk JMF mendatang. Terima kasih. Dan hadir di sini juga dosen saya, guru saya, dia yang menyebutnya perpustakaan berjalan, Bang Sam. Bicara tentang Melayu, maka kedalamannya dalam menulis sangat amat luar biasa. Terima kasih. Jadi konser kali ini kita persembahkan sepenuhnya kepada seluruh tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang selama pandemi COVID. Setelah saya mengikuti Jakarta Melayu Festival, saya jadi tahu, oh ini ya darah gue yang sebenarnya kayak gini. Dan ternyata beda juga sama yang kayak yang gue tahu kan Melayu kan ya wali gitu kan. Atau apa gitu, oh ternyata ada yang lebih akar lagi, roots lagi. Dan gue seneng banget di JMF ini adalah orinya Melayu. Itu yang aku seneng gitu loh, bukan hanya sekedar Melayu pop yang aku lihat di TV-TV gitu, tapi ini kayak rootsnya, akarnya gitu loh. Dan aku nggak malu sama sekali untuk Melayu is a civilization. Mengapa harus dikatakan seperti itu? Kalau kita mendalami musik Melayu, kalau kita kuliti satu persatu, jadi konsep musikalnya itu terbuka dengan ragam musik lainnya. Jadi musik Melayu itu bisa berinteraksi dengan jazz, lalu bisa berinteraksi dengan yang namanya blues, lalu bisa berinteraksi dengan gambus, lalu berinteraksi dengan rock, lalu juga dengan rap. Jadi saya ambil satu contoh bahwa jadi pada dekade 60 sampai 70-an ada seorang musisi Melayu. Jadi 2 orang musisi Melayu, satu dari Malaysia dan satu dari Indonesia. Jadi yang satu namanya Peramli, itu asalnya dari Aceh. oh Piramid itu Nah, itu asalnya dari Aceh. Tapi naiknya di Malaysia ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi ada lagu yang suka dinyanyikan oleh Darmansa dan Alvin. Jadi lagu itu lagu kelakar. Jadi judulnya Apa Nak Jadi. Nah, kemudian jadi ada orang Madura, kemudian lama dia tinggal di Pekalongan, lalu hijrah sebentar di Jakarta, lalu lama itu tinggal di Kuala Lumpur, menciptakan sebuah lagu yang lagu itu abadi sampai sekarang. Lagunya berjudul Semalam di Kuala Lumpur.
Lagu itu ditulis oleh orang Madura yang pindah ke Pekalongan, lalu hijrah di Jakarta sementara, kemudian dia pergi ke sana. Namanya Said Effendi. Kalau kita mendengar itu misalnya, jadi saya ambil satu contoh, misalnya pada tahun 70-an itu Peramli itu menciptakan lagu rap Melayu. Lalu di Medan itu jadi berkembang lagi, namanya Camel. Jadi Camel itu Caca Melayu. Nah sehingga kalau jadi kalau teman kita yang main gitar siapa namanya? Tom. Jadi Tom Salmin memasukkan apa beat misalnya dari Amerika Latin segala macam, itu sudah lama. Jadi sudah lama dilakukan. Mengapa seperti itu? Karena beat Melayu itu ada rhythm, musik ritmik. Kalau di tempatnya Olva itu, jadi basis musiknya juga ritmik. Karena dia didominasi oleh perkusi. Melayu juga seperti itu. Jadi muncullah liarnya Gaze itu berpikir segala macam, kalau gue kawinkan sama reggae gimana ya? Luar biasa. Jadi ketika terakhir kita munculkan apa Tony, yang nonton habis. Kemudian tamu-tamu VIP minggir ke dalam tenda. Semua orang apa? Semua orang berinteraksi di situ. Yang istimewa, para pengisi acara yang lama-lama itu kembali berkumpul kembali di acara IMF yang ke-10, dan ini seperti reunian jadinya. Ya, kita sebagai bangsa yang beradab, yang punya, yang tahu diri, untuk mengucapkan terima kasih kepada para mereka yang telah berjuang di garda terdepan selama COVID kemarin. Mereka para dokter, para perawat, para penggali kubur, para pembawa ambulan, termasuk kepada aparat kepolisian maupun TNI Polri, TNI yang selama ini juga ikut berjuang selama pandemi COVID, terutama pada saat vaksinasi, semuanya ikut bergerak. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita memiliki ekspresi kesenian yang begitu luar biasa, namanya musik Melayu. Jadi itu adalah murni dari peradaban, dari budaya Indonesia yang kita ingin tumbuh kembangkan. Jakarta Melayu Festival sukses!